Salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Anis Nurrohmah, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Boyolali. Video yang sedang Bapak Ibu saksikan kali ini merupakan implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam Pijar Sejarah. Video ini disusun untuk melengkapi penugasan dalam modul 1.1 tentang demonstrasi kontekstual. Kita akan bersama-sama belajar tentang 5 dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Patrap Triloka, strategi pijar sejarah, dan implementasi pijar sejarah. 5 dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kemerdekaan. Pendidikan mampu mengarahkan peserta didik agar menjadi manusia yang merdeka. Mereka mampu mengenali dan mengeksplorasi setiap potensi, minat, dan bakat yang dimiliki. Yang kedua, kodrat alam. Pendidikan diharapkan mampu membimbing peserta didik untuk mengoptimalkan kodrat alam yang mereka miliki. Guru ibarat seorang petani yang merawat tanaman sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga yaitu kebudayaan. Pendidikan menuntun peserta didik untuk memiliki kehalusan akal budi sehingga menjadi manusia yang berbudaya. Kita perlu mengingat bahwa untuk membentuk sebuah kebudayaan maka diperlukan pendidikan. Kemudian yang keempat, kebangsaan. Pendidikan diarahkan untuk membangun nilai kebangsaan sehingga peserta didik dapat menyadari posisinya sebagai warga negara Indonesia. Yang kelima yaitu kemanusiaan. Pendidikan menjadi upaya membangun cipta, rasa, karsa, dan raga. Ketika keempat komponen ini dibangun, maka modal dasar agar pendidikan mengarah pada nilai kemanusiaan itu akan terjadi. Mengapa demikian? Karena kemanusiaan pada akhirnya menjadi nilai universal yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Selanjutnya, kita akan belajar bersama tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara memberikan kritik atas model perintah hukuman. Ki Hajar Dewantara mengkritik pola pendidikan barat yang memiliki pola perintah, hukuman, dan ketertiban. Akibatnya, peserta didik akan melakukan sesuatu karena paksaan, mengabaikan kecerdasan budi pekerti, serta munculnya individualisme dan materialisme. Berikutnya, filosofi merdeka belajar. Ki Hajar Dewantara mengarahkan agar pendidikan selalu melihat potensi peserta didik, sehingga guru harus mampu menuntun kodrat alam yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Agar dapat merdeka belajar, peserta didik harus belajar merdeka dengan mengembangkan kreativitas, memahami kebutuhan diri dan kemandirian. Berikutnya asas trikon, continue, konsentris, dan konvergen. Filosofi pendidikan berikutnya yaitu sistem Among. Ki Hajar Dewantara mengajarkan agar pendidikan dapat menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik dengan penuh kasih sayang. Pendidik memberikan keteladanan tanpa adanya paksaan dan menuntun tumbuh kembang peserta didik secara lahir batin sesuai kodratnya. Filosofi yang kelima yaitu relevan dengan kehidupan dan nilai budaya. Pendidikan diarahkan untuk membentuk peserta didik yang dapat menempatkan diri sesuai dengan konteks kehidupan dan budaya. Peserta didik belajar untuk memahami budaya dan memegang teguh nilai-nilai baik dari budaya meskipun kodrat zamannya berubah. Yang keenam yaitu mengembangkan cipta, rasa, dan karsa. Pendidikan harus mampu menumbuh kembangkan daya cipta secara kognitif, daya rasa secara afektif, dan daya karsa secara psikomotorik. Berikutnya yaitu Patrap Triloka. Kita tentu saja sudah sangat familiar dengan 3 semboyan ini. Seorang guru harus mampu atau dapat menjadi engarso sum tulodo.
ing madya mangunkarsa, dan yang terakhir guru harus mampu menjadi seseorang yang tutpuri handayani. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat diimplementasikan dalam pijar sejarah. Pijar merupakan akronim dari pembelajaran inovatif, tanggung jawab, kontekstual, reflektif dalam mata pelajaran sejarah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pijar memiliki arti percikan yang menyala ketika ditempa. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus mampu menumbuhkan kesadaran akan kondisi sosiokultural. Hal tersebut berdampak pada munculnya kesadaran sejarah. Mengapa kesadaran sejarah ini penting? Karena kesadaran sejarah akan membentuk peradaban bangsa yang lebih baik, lebih bersinar, karena melalui sejarah peserta didik belajar untuk mengambil makna penting dari sebuah peristiwa dan mampu menghindari kesalahan yang sama. Bagaimana implementasi pijar sejarah dalam pembelajaran? Yang pertama, inovatif. Pembelajaran sejarah diarahkan untuk mengakomodir bakat dan minat peserta didik agar mampu menghasilkan karya inovatif dalam berbagai bentuk. Guru juga harus melakukan inovasi dengan berbagai media agar dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik yang berbeda. Tentu kita mengetahui bahwa peserta didik ada yang memiliki tipe auditori, ada yang memiliki tipe visual, dan ada yang memiliki tipe kinestetik. Berikutnya, tanggung jawab. Pembelajaran sejarah mengarahkan peserta didik untuk senantiasa bertanggung jawab dengan hal-hal yang sudah dilakukan. Peristiwa sejarah memiliki dampak di masa mendatang, maka peserta didik diajak untuk mengkaji ulang serta mengkritisi setiap tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, kontekstual. Adanya filosofi kodrat zaman menjadikan pembelajaran sejarah harus selalu dikaitkan dengan kondisi lingkungan saat ini. Meskipun sejarah berkisah tentang peristiwa yang telah lalu, pembelajaran sejarah pada dasarnya berkaitan dengan masa lampau, masa kini, dan masa depan. Berikutnya, reflektif. Pembelajaran sejarah mengajarkan peserta didik untuk merefleksikan setiap peristiwa dan dampaknya pada kehidupan masa kini. Refleksi memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengungkapkan pendapatnya selama pembelajaran dan harapan terhadap pembelajaran yang sedang dilakukan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu hebat di Indonesia yang telah menyaksikan video ini. Mari bersama-sama like, nyalakan lonceng, komentar, dan berbagi video ini kepada yang lainnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam dan bahagia.